Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Materi yang kami bahas di sini yang pertama pelayanan kebidanan di masa pandemi pada komunitas. Anggota kelompok kami yang pertama Komang Naryase dengan NIM 20060911001 dan yang kedua saya sendiri dengan NIM 20060909105 dan yang ketiga Nyoman Ayuni Deni Kantari dengan NIM 2006090911006 dan yang keempat Kadek Dila Mas Priliani dengan NIM 2006090911012 dan yang terakhir Idayu Komang Fitriani dengan NIM 2006090911021. Materi yang dibahas di sini yang pertama ada definisi kebidanan komunitas, yang kedua tugas bidan dalam komunitas, yang ketiga keterampilan bidan di komunitas, yang keempat pelayanan kebidanan di komunitas pada masa pandemi COVID-19, dan yang terakhir kendala dan tantangan pelayanan kebidanan komunitas pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama ada definisi kebidanan komunitas. Menurut J.H. Syahlan, bidan komunitas adalah bidan yang bekerja melayani keluarga dan masyarakat di wilayah tertentu. Kebidanan komunitas adalah pelayanan kebidanan profesional yang ditunjukkan kepada masyarakat dengan penekanan pada kelompok resiko dengan upaya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Pelayanan kebidanan komunitas adalah upaya yang dilakukan bidan untuk pemecahan terhadap masalah-masalah kesehatan ibu dan balita dalam keluarga di masyarakat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas bidan dalam komunitas. Yang pertama, pelayanan kebidanan atau pelaksanaan asuhan. Yaitu ada beberapa bagian. Yang A, memberikan bimbingan terhadap kelompok remaja masa pranikah. Yang B, memberikan asuhan kebidanan dengan standar profesional. Yang C, melaksanakan asuhan kebidanan ibu hamil normal dengan gangguan komplikasi, patologis, dan resiko tinggi dengan melibatkan klien dan keluarga. Dan yang D, melaksanakan asuhan pada ibu nifas melibatkan klien. Yang kedua, pengelola pelayanan KIA atau KB. Yaitu yang pertama, pengelolaan kegiatan kebidanan unit KIA, puskesmas, polindes, pusyandu, praktek bidan. Yang kedua, partisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan dan program sektor lain di wilayah kerjanya melalui peningkatan kemampuan kader, tenaga kesehatan lainnya di wilayah kerjanya. Yang ketiga, pendidikan individu atau keluarga dan masyarakat, yaitu melaksanakan bimbingan penyuluhan pendidikan pada klien, masyarakat, bidan, kader, dukun yang berhubungan dengan KIA atau KB. Yang keempat, peneliti dalam asuhan kebidanan, yaitu yang pertama, melaksanakan penelitian secara mandiri atau bekerja sama secara kolaboratif dalam peneliti dalam asuhan kebidanan. Yang kedua, dasar-dasar penelitian perlu diketahui bidan seperti pencatatan, pengelolaan, dan analisis data. Yang ketiga, secara sederhana dapat memberikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterampilan bidan di komunitas. Itu ada 5. Yang pertama, melakukan pengelolaan pelayanan ibu hamil, nifas, dan menyusui, balita, dan KB di masyarakat. Yang kedua, mengidentifikasi status kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga, melakukan pertolongan persalinan di rumah atau di polindes atau pondok bersalin desa. Yang keempat, mengelola polindes. Yang kelima, melaksanakan kunjungan di rumah. Baik, selanjutnya ada keterampilan tambahan. Keterampilan tambahan itu yang pertama, melakukan pemantauan KIA dengan pemantauan wilayah setempat. Yang kedua, melaksanakan pelatihan dan pembinaan dukun bayi atau kader. Yang ketiga, mengelola dan memberikan obat sesuai kewenangannya. Baik, itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kebidanan di komunitas pada masa pandemi. Yang pertama, ada keluarga berencana.
Dalam keluarga berencana terdapat dukungan tenaga komunitas untuk terus memberi konseling di tingkat komunitas tentang opsi-opsi kontrasepsi di mana layanan-layanan ini sudah bisa diberikan. Selanjutnya, menentukan apakah tenaga kesehatan komunitas mencakup tenaga kesehatan yang terlatih dan aman memberikan layanan keluarga berencana. Lalu, meningkatkan ketersediaan metode-metode yang tidak membutuhkan pengawasan langsung oleh tenaga kesehatan melalui apotek dan kanal-kanal lain. Yang kedua yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, terdapat layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir berbasis fasilitas termasuk ANC, persalinan, dan perawatan postnatal atau PNC, serta tata laksana, komplikasi maternal dan neonatal harus menjadi prioritas selama pandemi berlangsung. Selanjutnya, ibu hamil dan pasca melahirkan yang mengalami COVID-19 ringan tetapi tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit, ANC atau PNC, rutin dapat diberikan melalui platform pemberian alternatif, seperti telemedicine, telepon, dan kunjungan ke rumah. Selanjutnya, fokuskan upaya komunitas pada promosi pencarian pertolongan, menjawab kekhawatiran akan kemungkinan risiko penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan, dan mendukung perawatan diri dan keluarga. Lalu, jika pemberian layanan dimodifikasi dan membatasi kunjungan ANC atau PNC di fasilitas, sesuaikan rencana kesiapan persalinan dan kesiagaan komplikasi di setiap kontak ANC dan PNC sesuai perubahan layanan. Lalu, tetap jalankan rumah tunggu jika ada dengan memastikan panduan PPI yang sesuai tetap diikuti di dalam konteks COVID-19. Yang ketiga yaitu anak dan remaja. Pada anak dan remaja terdapat pertimbangan mengganti kunjungan promosi kesehatan dengan telekonsultasi dan telekonseling. Beri informasi kepada keluarga tentang bertahan, pengasuhan positif, pengasuhan responsif, dan stimulasi dini, pemberian makan, dan melindungi anak dari pelecehan dan kekerasan yang menurut laporan meningkat saat orang tidak keluar rumah. Lalu, bagikan ide-ide kegiatan di rumah yang aman dan menghibur, berikan kesempatan pembelajaran, dan bantuan anak-anak beradaptasi dengan perubahan-perubahan terkait pandemi ini. Selanjutnya yaitu dukung kapasitas tenaga kesehatan komunitas untuk mengidentifikasi dan menanggapi tanda stres, isolasi atau kesehatan jiwa yang buruk pada orang tua dan anak, serta merujuk keluarga ke layanan dukungan psikososial yang sesuai. Selanjutnya yang keempat yaitu lansia. Kenali tanda dan gejala non-spesifik COVID-19 pada lansia seperti kelelahan, penurunan kewaspadaan, penurunan pergerakan, diare, kehilangan selera makan, penurunan kesadaran, dan tidak adanya demam. Sarankan agar lansia untuk menyediakan, jika mungkin, persediaan obat dan persediaan kritis minimal 2 minggu di rumah, beri resep berulang dan mekanisme pengiriman ulang. Sekian yang dapat saya jelaskan, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kendala pelayanan kebidanan pada masa pandemi di komunitas. Baik, yang pertama itu banyak OTG yang beraktivitas sehingga resiko menular pada ibu hamil. Yang kedua, banyak informasi yang beredar, belum tentu kebenarannya pada jejaring sosial. Yang ketiga, ibu hamil memiliki kecemasan yang tinggi pada masa pandemi. Yang keempat, kurang pahamnya ibu hamil terkait COVID-19 dan tidak mengikuti arahan pemerintah menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya, tantangan pelayanan kebidanan pada komunitas di masa pandemi.
Yang pertama itu pengetahuan ibu dan keluarga terkait COVID-19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir di era pandemi. Yang kedua, belum semua bidan tersosialisasi pedoman pelayanan KIA, KB, dan KESPRO di era pandemi masa normal. Dan yang ketiga, di era pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan baik primer atau tempat PMB maupun rujukan harus betul-betul siap dalam pemenuhan APD, sarana prasarana SDM. Yang keempat, keselamatan bidan dan pasien harus dilindungi, diperlukan penyesuaian pelayanan agar terhindar dari penularan. Yang kelima, akses pelayanan kebidanan di era pandemi COVID-19 mengalami perubahan fakes primer atau PMB membatasi pelayanan. Yang keenam, tingginya kasus penderita COVID-19 dirawat di RS, rujukan berpengaruh terhadap penanganan pelayanan, rujukan maternal dan neonata. Nah, sekian dari pembahasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi.